Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Kali ini gue mau ngebahas yang luar biasa. Jadi gue lagi girang banget karena Persija telah melakukan transfer yang fenomenal. Waduh, jadi harapan kita selama ini dibuktikan oleh manajemen. Salut banget kepada manajemen dan salut buat pelatih kita Thomas Doll yang udah ngerekomendasikan pemain-pemain hebat dari Eropa. Jadi gue mau ngasih tahu bayangan gue tentang susunan line up nanti sekiranya kalau Persija udah gabung seluruh pemain asingnya dan pemain lokalnya. Jadi awalnya gue mau ngebacain dulu sambil gue kasih pendapat gue nanti di akhir-akhir atau di tengah-tengah video. Gue mau bikin bayangan-bayangan tentang formasi Persija yang akan dipakai nanti. Jadi lu juga bisa berasumsi, lu juga bisa bukan berasumsi, maksud gue lu bisa berprediksi kira-kira line up Persija seperti apa di kolom komentar di bawah. Gue pasti baca kok semua komentar kalian, gue baca-bacain dan bahkan itu jadi masukan gue. Jadi banyak yang kasih masukan begini, begini, begini. Salah satunya ini nih, dia bilang, Bang itu layar di belakang lo kasih lambang Persija di TV-nya pasti keren. Gue ikutin tuh. Terus ada macam-macam masukan dari kalian, selalu gue ikutin. Bahkan gue baca semua komentar dari kalian. Gitu Jack. Jadi, aduh ini luar biasa nih Persija kita ini udah standarnya udah standar Asia. Jadi udah lagi bukan Liga Indonesia yang kita pikirin Asia, Jack. Waduh, ngeri banget ini. Jadi ada beberapa catatan dari beberapa artikel yang udah gue rangkum. Nanti gue kasih pendapat pribadi gue. Sebelumnya lo subscribe dulu Jack YouTube gue yang ini, dan kalau lo punya Instagram lo follow Instagram gue. Persija Insight juga namanya. Mantap. Jadi gini, Thomas Doll ini dia udah melakukan banyak banget perubahan kepada Persija selain dari sisi strategi atau taktiknya atau kedisiplinannya. Dia juga udah banyak banget ngasih perubahan ke Persija. Salah satunya standar pemain asing yang harus masuk ke Persija. Maksud gue banyak pemain asing di Liga Indonesia, tapi Thomas Doll sendiri dia punya standar yang tinggi. Jadi nggak sembarangan pemain asing bisa masuk. Buktinya apa? Buktinya nggak ada satupun pemain asing di Liga Indonesia yang buat Thomas Doll tertarik. Jadi standar dia sangat tinggi. Jadi kalau misalkan asing sekadar asing, dia nggak mau. Asingnya mesti jago. Jadi nggak percuma kita buang kuota asing, buang duit gede, tapi pemainnya biasa-biasa aja. Makanya gue salut sama Thomas Doll karena dia udah ngasih standar yang cukup tinggi untuk pemain asing. Gitu Jack. Terbukti Marco Motta, Rohit Chan, Makan Konate, terus siapa lagi nih? Marco Simic. Bayangin, ini pemain-pemain asing yang diidolakan di Indonesia yang udah luar biasa bagi kita sebelum ini. Kita udah nganggap ini pemain asing yang top banget, tapi di mata Thomas Doll nggak ada apa-apanya. Jadi nggak dilirik sama sekali, bahkan Makan Konate yang bagus banget sebenarnya. Rohit Chan yang stabil banget, bagi Konate nggak cukup untuk jadi pemain asing di Persija. Keren, jadi dibuang semua, diganti sama yang baru. Dan yang barunya standarnya udah standar gila, Eropa banget. Siapa aja dia? Sementara ada Ondrej Kudela, ada siapa tapi gue lupa kok, ada si Krebencik sama si Hanno Behrens. Astagfirullahaladzim, kok gue lupa, saking girangnya jadi gue lupa gitu. Jadi ada lagi nanti pemain asing Asia, banyak pilihannya pemain asing Asia. 3 orang Jepang di trial lepas semuanya, nggak ada yang tertarik. Ini Brandon Borello nih, yang jadi lagi gencar diisukan ke Persija. Tapi gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Ada lagi muncul lagi nama baru, bayangin. Abdullah Yusuf Helal apa namanya, kok nggak salah tuh. Dia pemain di Ceko juga, tapi aslinya orang dari Arab. Oke, jadi tapi gue nggak tahu ini pemain sebagus apa, makanya gue belum mau ngebahas tuntas tentang pemain ini. Nanti gue bakal bikin video khusus tentang pemain ini. Baru ramenya baru hari ini aja baru rame itu orang. Dan di Instagramnya juga udah banyak anak-anak Jack welcome di sana. Nah, gimana kira-kira formasi yang akan dipakai sama si Thomas Doll ini? Ada kemungkinan 2 formasi, ada 3-5-2 dan 3-4-3. Nah, gue nggak tahu kenapa Thomas Doll ini suka pakai 3 back ya. Tapi memang rata-rata di Eropa itu banyak pelatih yang suka dengan 3 back, nggak 4 back. Kayak Conte selalu dengan 3 backnya, tapi efektif, cukup efektif. Kalau gue pribadi, gue condong ke 3 back. Kenapa? Karena kalau 4 back, ini gue ya, apa namanya? Menurut gue, kalau 4 back ini, back sayap kanan dan kirinya ini cenderung ke depan dia. Jadi dia itu berposisi antara tengah dan belakang. Jadi dia adanya tuh di tengah-tengah.
di depan enggak, di belakang enggak. Nah ini bahayanya apa? Bahayanya kalau ada umpan lambung, kan Indonesia rata-rata mainnya kan long ball ya. Nah kalau ada long ball, kelewatan itu pemain, selesai. Karena apa? Karena sisa 2 doang di center back-nya. Nah kalau 3 back ini stay dia. Dia tiga-tiganya stay di belakang. Jadi kemungkinan akan kecolongannya dari sayap aja. Cuman biasanya kalau 3-4-3, empatnya yang di kanan kiri itu dia cenderung mundur. Jadi kurang lebih 5 juga backnya. Tapi fungsinya sebagai pemain tengah yang empatnya. Ini menurut gue nih, menurut pendapat gue. Jadi kalau gue lebih cocok 3 back karena lebih kuat dan lebih stabil untuk di lini belakangnya. Gitu kalau menurut gue. Nah, sekarang ada beberapa catatan gue nih untuk formasinya, untuk line up-nya. Ada 3-4-3 di sini atau 3-5-2 nanti yang akan gue bayang-bayang nih. Ini menurut gue aja ya. Jadi yang pertama itu kiper Il Capitano, ada Andre Tani biasa di kiper. Terus di back-nya ada Kudela, ada Hansa Muyama, sama ada Maman atau Ryuji. Kalau gue lebih condong ke Maman ya, karena lebih tenang. Ryuji ini memang speednya lebih tinggi, lebih kuat mainnya, tapi ketenangannya masih kalah jauh sama Maman. Antara Ryuji sama Maman gue bingung deh, antara dua orang ini nih. Tapi kalau mau dilihat dari kekuatan ya berarti Hansa Muyama, Kudela, sama Ryuji. 3. Oke, sementara itu. Nanti ada Rio Fahmi di kanan, ada Rezaldi di kiri. Nah ini juga bakal jadi catatan gue ntar. Tengahnya ada Syahrian Abimanyu, Firza Andika, sama Hanno Behrens. Nah ini Hanno Behrens sama Syahrian sama Firza Andika di tengah. Depannya 3, tapi 3-nya ini kurang ini nih. Paling Rico Simanjuntak di kanan, Brandon Borello di kiri, mungkin ya, Kremencik jadi striker tunggalnya, jadi kayak Simic-nya. Nah ini sedikit bayangan-bayangan aja dari gue nih. Cuman ada beberapa catatan yang gue mesti koreksi, kayak tadi Ryuji menurut gue bisa ditukar sama Maman, atau ada satu lagi back yang tangguh lah untuk nggantiin Ryuji. Ryuji jago, bagus, tapi suka ceroboh, itu aja. Terus kalau untuk di tengahnya nggak ada perdebatan, di tengahnya ada Hanno Behrens, Syahrian Abimanyu, Firzani, ini gila semua udah. Paling di kanannya Rio Fahmi, kalau bisa diganti karena masih muda juga. Mungkin di kanannya siapa gue nggak tahu, nanti pengganti. Ini yang harus dikoreksi ya. Di kirinya Rezaldi, mungkin Osvaldo Hai atau siapa. Karena Rezaldi kurang kuat bodinya. Terus karena cedera panjang dia jadi mengurangi performance dia sih, menurut gue sebenarnya kayak gitu. Mungkin di kirinya siapa nanti? Lu komen di bawah deh, di kirinya. Kanan Rio Fahmi. Nah Rico Simanjuntak bagus banget di kanan, udah cocok banget. Kalau Kremencik strikernya, Rico Simanjuntak ngumpan bebas, disundul pas sama Kremencik. Brandon Borello di kiri. Striker tunggalnya Kremencik. Ini gila, ini formasi sih gila menurut gue ya. Ini sih bisa, waduh, Persija sih nggak susah lah untuk dikalahin kalau formasinya kayak gini. Tadi catatan gue cuman di lini belakang 1, Ryuji Maman, terus Rio Fahmi sama Rezaldi. 3 orang ini aja. Ryuji Maman, Rezaldi, Rio Fahmi. Nah ini kalau 3 orang ini diganti sama yang lebih kualitasnya di atas dia, Persija udah bakal jadi dream team. Di Liga Indonesia gue yakin nggak bisa ditembus tuh deh. Nggak akan dikalahkan. Gitu Jack. Jadi bayang-bayang gue tentang formasi Persija kayak gitu. Kalau lu punya versi lu, silahkan. Lo boleh di kolom komentar lu tulis versi lo. Gue mendingan gini bang, mendingan gini. Itu keren, nanti dari beberapa pendapat lo, gue ambil, gue bikin jadi video lagi. Nanti gue bikin beberapa perbandingan mengenai formasi perkiraan formasi Persija yang akan dipakai nanti. Lo komen, jangan enggak. Oke? Segitu dulu video dari gue. Lo tonton video gue yang lain, jangan enggak ditonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Persija, gue champion.